Shalom saudara, kita bertemu lagi pada hari yang luar biasa ini. Kita mengucap syukur karena Tuhan sangat baik pada kita. Kalau kita masih ada sampai hari ini, semuanya karena anugerah Tuhan. Kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan pada hari ini. Sebelum itu kita berdoa, biarlah Roh Kudus yang memberikan kepada kita roh hikmat dan pewahyuan untuk mengerti firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk hari ini, hari yang Kau jadikan bagi kami. Kami mengucap syukur untuk kasih setia Tuhan yang selalu baru setiap pagi buat kami. Terima kasih Tuhan hari ini, Tuhan Yesus, ketika kami semua beribadah secara online Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, kuasa-Mu tetap bekerja Tuhan Yesus. Hadirat-Mu Tuhan Yesus ada di tengah-tengah kami Tuhan. Dan ketika Engkau hadir, kami percaya Tuhan Yesus ada berkat Tuhan yang Tuhan sudah sediakan buat kami semua. Terutama Tuhan Yesus, firman-Mu Tuhan Yesus yang adalah kebenaran-Mu Tuhan Yesus yang memerdekakan kami. Tuhan, kami mau terima firman-Mu pagi hari ini Tuhan. Kami mau terima sebagai berkat yang luar biasa bagi kami Tuhan Yesus, bagi roh kami Tuhan Yesus, sehingga kami menjadi orang-orang yang sungguh Tuhan Yesus hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Terima kasih Tuhan, berfirman-Lah karena kami siap mendengarnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Saudara, siapapun kita saat ini, kita sedang menghadapi kondisi yang sama, yaitu masa-masa yang sulit. Kita tidak bisa menghindari masa ini saudara. Kita tidak bisa lari, hiding dimanapun. Kita nggak bisa lari kemana, kita mau lari ke negara manapun, semuanya sedang menghadapi hal yang sama saudara. Ya, banyak orang hari-hari ini menjadi stres, banyak orang menjadi depresi saudara, banyak orang yang putus asa, bahkan banyak juga yang bunuh diri saudara karena menghadapi masa yang sulit hari-hari ini. Tetapi saudara, sebagai anak-anak Tuhan, kita seharusnya menjadi kuat di saat-saat seperti sekarang ini. Mengapa saudara? Karena kita memiliki firman dan Roh Kudus yang sudah melatih kita bagaimana kita melewati semua musim dalam hidup kita. Kita sudah dilatih oleh firman Tuhan untuk menjadi kuat menghadapi kesulitan, menghadapi badai apapun yang ada dalam hidup kita saudara. Karena setiap firman Tuhan yang Tuhan sediakan buat kita, itu adalah apa saudara? Itu adalah seperti sesuatu yang dipersiapkan Tuhan untuk kita, untuk menjalani kehidupan kita, seluruh kehidupan kita saudara. Banyak sekali latihan yang diajarkan oleh firman Tuhan. Salah satunya saudara, kita mau belajar pagi hari ini, latihan tentang mengucap syukur. Saudara, hari-hari ini mungkin banyak orang tidak bisa mengucap syukur. Kenapa saudara? Banyak orang bisa mengucap syukur pada saat semuanya berjalan dengan baik, pada saat semuanya berjalan sesuai dengan apa yang dia mau, sesuai dengan apa yang diharapkan. Tetapi ketika ada hal yang terjadi jauh melampaui ekspektasinya, orang mulai tidak bisa mengucap syukur. Saudara, dari banyak nasihat Paulus pada jemaat di Tesalonika, satu nasihat Paulus adalah agar jemaat Tesalonika mengucap syukur dalam segala hal. Saudara, kita boleh baca ayatnya dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18. Saya bacakan buat saudara. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus bagi kamu. Saudara, sekali lagi saudara, Rasul Paulus memberikan nasihat ini kepada jemaat di Tesalonika. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus bagi kamu. Saudara, nasihat ini juga saudara ditujukan bagi kita gereja Tuhan yang hidup hari-hari ini saudara, yang hidup di tengah-tengah masa yang sulit saudara. Kenapa? Firman Tuhan melatih kita untuk bisa mengucap syukur. Kenapa saudara? Satu hal saudara, firman Tuhan mengajarkan kita mengucap syukur adalah karena mengucap syukur adalah tanda bahwa kita percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Mazmur 28 ayat 7 mengatakan saudara, Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku, kepadanya hatiku percaya. Aku tertolong, sebab itu beria-ria hatiku, dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya. Saudara, ketika kita mengatakan bahwa kita mempercayai Tuhan, kita mempercayai
segala sesuatu yang Tuhan rencanakan dalam hidup kita. Kita mempercayai hari-hari yang Tuhan sudah sediakan buat kita. Apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, saudara, kita mempercayai Tuhan sepenuhnya. Bahwa Tuhan tidak pernah merancangkan yang jahat dalam hidup kita. Dia merancangkan rancangan masa depan yang penuh harapan buat kita, saudara. Yeremia mengatakan itu, saudara. Tuhan tahu rancangan apa, rancangan Tuhan yang ada padanya mengenai kita. Yaitu rancangan masa depan yang penuh dengan harapan, bukan kecelakaan. Saudara, mengucap syukur adalah tanda bahwa kita mempercayai Tuhan. Orang yang mulai ragu-ragu kepada Tuhan, saudara, akan sulit mengucap syukur. Orang yang mulai bimbang akan janji Tuhan. Kok nggak seperti yang Tuhan janjikan? Kenapa yang terjadi dalam hidup saya hari-hari ini kok sepertinya jauh dari apa yang Tuhan janjikan? Saudara, ketika kita mulai tidak mempercayai Tuhan, saat itulah hati kita mulai jauh dari ucapan syukur. Dan ketika tidak ada ucapan syukur dalam hidup kita, saudara, yang ada adalah hal-hal yang negatif. Kita mulai berpikir yang jahat tentang Tuhan. Kita mulai menyalahkan Tuhan. Kita menyalahkan keadaan di sekeliling kita. Kita menyalahkan orang-orang di sekeliling kita. Kita menyalahkan pemerintah. Dengan apa yang terjadi hari-hari ini, kita menyalahkan banyak orang. Banyak orang mengadakan demo kepada pemerintah. Banyak orang berkeluh kesah. Kenapa, saudara? Hidup tidak mempercayai Tuhan. Hidup yang tidak mempercayai Tuhan tidak akan melahirkan ucapan syukur. Saudara, ucapan syukur adalah tanda bahwa kita mempercayai Tuhan sepenuhnya. Tuhan ada buat hidup kita, saudara. Firman Tuhan di dalam Mazmur 139 mengatakan bahwa bahkan Tuhan mengetahui hari-hari di dalam hidup kita sebelum ada satu pun dari hari-hari itu jadi datang dalam hidup kita. Dia tahu hidup kita dari A sampai Z. Dia Allah Alfa dan Omega. Dia mengetahui segala sesuatu, bahkan rancangan-rancangan yang ada di dalam hati manusia yang tersembunyi. Dia tahu, saudara. Dia tahu segala-galanya. Dia tahu hidup kita jauh melebihi kita tahu hidup kita. Mari, saudara, mengucap syukur, karena mengucap syukur adalah tanda bahwa kita mempercayai Tuhan sepenuhnya. Saudara, mengucap syukur juga adalah tanda bahwa kita mengasihi Tuhan. Ada seorang yang bernama Thomas Chisholm, adalah seorang hamba Tuhan yang banyak mengalami kekecewaan dalam hidupnya. Ia berlatar belakang dari keluarga yang cukup berkekurangan, saudara. Dia memiliki tubuh yang rentan dengan sakit penyakit. Sering sakit-sakitan. Thomas banyak mengalami penolakan dalam hidupnya. Bahkan ketika dia menjadi hamba Tuhan di sebuah gereja Metodis, saudara, hanya bertahan 1 tahun karena dia ditolak, saudara. Kemudian setelah itu dia mulai menulis. Dia menulis puisi-puisi, dia mengirimkan ke berbagai media, saudara. Tetapi semuanya ditolak. Sampai pada satu saat dia menulis puisi-puisinya dan kemudian bisa dimuat, saudara, di media-media, saudara. Itu pun tanpa mendapatkan honor. Saudara, tetapi Thomas menjalani semuanya itu dengan ucapan syukur. Karena dia mengasihi Allahnya. Sampai akhirnya, saudara, pada tahun 1923 pada usianya yang ke-75, saudara, ia mengubah sebuah pujian yang terambil dari Ratapan 3 ayat 22-23. Saudara, lagu ini menjadi lagu yang sangat melegenda di seluruh dunia. Dinyanyikan di berbagai gereja, saudara. Di berbagai denominasi gereja. Lagu itu berjudul Great is Thy Faithfulness. Saudara, orang mengatakan, kenapa engkau bisa mengubah lagu seperti ini? Dia mengatakan bahwa hati yang mengucap syukur akan lahir dari satu perjalanan hidup. Ketika dalam perjalanan hidup itu, saudara, banyak hal yang terjadi dalam hidup Thomas tidak mengenakan hidupnya, saudara. Bahkan membuat dia mungkin menjadi sosok yang
merasa tertekan selama hidupnya karena banyak ditolak orang. Tetapi saudara, Thomas masih memiliki firman Tuhan. Thomas masih memiliki Tuhan dan dia mengasihi Tuhannya. Sehingga saudara, semua kondisi di sekelilingnya tidak mengubah cara pandang dia memandang Tuhan dalam hidupnya. Saudara, sehingga saudara ketika lahir ucapan syukur, lahir puji-pujian, lahir nyanyian-nyanyian. Saudara, nyanyian ini saudara menjadi berkat bagi banyak orang. Great is thy faithfulness. Saudara, di tengah kondisi yang sulit, Thomas tetap mengingat kebaikan Tuhan. Ia tetap bersyukur karena kasih Tuhan tidak berkesudahan. Ucapan syukur hanya bisa lahir dari hati dan hidup kita yang mengasihi Tuhan. Jika kita mengatakan bahwa kita mengasihi Tuhan, saudara, setiap hari, apapun yang terjadi, akan memampukan kita untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Karena kita tahu bahwa Tuhan mengasihi kita. Saudara, yang ketiga saudara, apa alasannya kita harus mengucap syukur? Karena mengucap syukur itu adalah kehendak Tuhan. Kita baca tadi saudara di dalam 1 Tesalonika saudara. Kita baca dalam ayat tema kita. Dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Saudara, mengucap syukur adalah kehendak Tuhan. Mengucap syukur adalah keinginan Tuhan, isi hati Tuhan buat kita. Supaya apa saudara? Kita tetap mengingat Tuhan. Dalam ucapan syukur itu kita akan mengingat Tuhan. Kita akan mengasihi Tuhan. Kita akan mempercayai Dia saudara. Mengucap syukur akan melahirkan saudara cinta kita kepada Tuhan. Saudara, kehendak Tuhan agar kita mengucap syukur. Karena saudara, mengucap syukur itu adalah hal yang positif saudara. Semua hal yang tidak berdasarkan ucapan syukur saudara, semua hal yang tidak mengandung ucapan syukur di dalamnya saudara akan melahirkan hal-hal yang negatif saudara. Ketika kita mulai berkeluh kesah dengan kehidupan, ketika kita mulai berkeluh kesah dengan apapun yang terjadi di sekeliling kita, susah untuk mendapat pekerjaan di hari-hari ini, usaha, bisnis, semuanya sedang mengalami masa-masa yang sulit. Lalu saudara, ketika hati kita mulai tidak melihat kehendak Tuhan di dalamnya, ketika kita mulai melihat bahwa segala sesuatu ini terjadi untuk menjebak kita, untuk membuat kita hancur, kita mulai tidak bisa melihat kehendak Tuhan. Saudara, kita tidak akan pernah bisa mengucap syukur. Saudara, sekali lagi, mengucap syukur adalah kehendak Tuhan. Lalu saudara, bagaimana caranya kita mengucap syukur? Yang pertama saudara, mari miliki respon hati yang benar saat mengalami kesulitan. Sekali lagi saudara, bagaimana caranya kita mengucap syukur? Yang pertama saudara, miliki respon hati yang benar saat mengalami kesulitan. Saudara, Habakuk mengalami respon hati yang benar ketika dia mengalami kesulitan. Saudara, saya bacakan buat saudara di dalam Habakuk 3 saudara. Nabi Habakuk adalah nabi yang dia hidup di zaman yang sungguh sulit saudara, ya. Sungguh sangat sulit waktu itu. Israel mengalami satu masa di mana hukuman Tuhan dinyatakan kepada mereka karena kejahatan mereka saudara. Habakuk ada di masa pemerintahan Raja Yehuda yang jahat di mata Tuhan, sehingga mereka harus menanggung semua akibatnya. Saudara, di dalam Habakuk 3, saudara, ayat 17, Habakuk menuliskan seperti ini, saudara. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari ukurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Saudara, coba saudara lihat semua situasi yang dituliskan oleh Habakuk, yang coba dideskripsikan oleh Habakuk. Apa yang sedang terjadi saat itu? Di mana Habakuk sedang ada saat itu? Saudara, Habakuk coba mendeskripsikannya saudara di dalam Habakuk 3 ayat 17.
Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon ara seharusnya berbunga. Pohon anggur seharusnya berbuah. Pohon zaitun seharusnya menghasilkan hasilnya, ada hasil buahnya. Tetapi semuanya mengecewakan, saudara. Dikatakan ladang-ladang tidak menghasilkan makanan. Padahal ladang harusnya menghasilkan bahan-bahan makanan. Bahkan kambing domba terhalau dari kurungan. Tidak ada lagi tempat di mana Habakuk bisa mengatakan bahwa kita akan baik-baik saja. Semuanya terlihat sulit, semuanya terlihat sangat-sangat sulit, saudara. Habakuk menggambarkan situasi yang sangat sulit hari itu. Tapi saudara, ketika kita baca ayat 18, Habakuk memiliki respon yang benar atas semua kesulitan yang dia hadapi. Ketika dia mengatakan, namun aku bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Saudara, bersorak-sorai adalah tanda kemenangan. Bersorak-sorai adalah tanda di mana orang mendapatkan apa yang diharapkan. Saudara, ini sebenarnya kontradiktif, saudara, dengan apa yang sedang dialami oleh Habakuk. Tetapi kenapa Habakuk bisa menyatakan di ayat 18 seperti ini, saudara, bahwa ia bersorak-sorak di dalam Tuhan walaupun mengalami semuanya? Saudara, Habakuk memiliki respon hati yang benar. Ayat 19 mengatakan, Allahku, Tuhanku, itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Respon hati kita akan menentukan kita. Respon kita hari ini, pilihan dan keputusan kita hari ini akan menentukan siapa kita di kemudian hari. Saudara, mari miliki respon hati yang benar. Itu adalah tanda ucapan syukur kita kepada Tuhan. Bahwa kita tidak mengeluh, kita tidak berkeluh kesah dengan apa yang terjadi di sekeliling kita. Karena kita percaya bahwa rencana Tuhan adalah rencana yang terbaik buat hidup kita. Dia merancangkan rancangan yang terbaik buat hidup kita. Dia tahu hidup kita. Dia tahu bagaimana memelihara kita di hari-hari yang sulit ini, saudara. Tetapi ketika kita mulai tidak mempercayai Tuhan, dia tidak bisa bertentangan dengan firman-Nya, saudara. Karena firman Tuhan mengatakan, orang yang ragu-ragu tidak bisa mendapatkan apa-apa. Tidak akan mendapatkan apapun dalam hidupnya. Saudara, ucapan syukur bukan hanya sekedar sesuatu yang kita ucapkan, tetapi itu harus lahir dari hati kita, harus keluar dari hati kita. Respon hati yang benar dapat mengalirkan ucapan syukur yang tulus kepada Tuhan. Saudara, ada orang-orang yang gampang mengucap syukur ketika semuanya berjalan baik, ketika datang hal-hal yang tidak baik. Saudara ingat waktu itu Ayub, saudara ya. Ayub dicela oleh istrinya sendiri. Ketika istrinya melihat bahwa segala sesuatu mulai hancur dalam kehidupan Ayub, istrinya mulai memprovokasi Ayub, saudara. Istrinya mulai mengatakan, kutuki saja Allahmu. Lihat hidupmu seperti ini, lihat kondisimu seperti ini. Tetapi saudara, Ayub memiliki respon yang benar. Ayub tahu, saudara, bahwa apa yang terjadi, segala sesuatu, itu semuanya dalam kendali Tuhan. Saudara, apapun dalam hidup kita, saudara, Roma 8 ayat 28, ingat baik-baik, saudara. Firman Tuhan bahasa aslinya mengatakan bahwa segala sesuatu bekerja bersama-sama untuk kebaikan kita, mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Tuhan, bagi orang yang sudah dipilih Tuhan sesuai rencana Tuhan. Kita adalah orang-orang yang dipilih Tuhan, dipanggil Tuhan sesuai rencana Tuhan, saudara. Jadi saudara, sekali lagi, miliki respon hati yang benar ketika mengalami kesulitan. Karena apa, saudara? Dari respon yang benar, saudara, kita akan dapat melewati semuanya itu. Saudara, kesulitan tidak bisa kita hindari, saudara.
tetapi kita harus berjalan melewatinya. Dan percaya bahwa ketika kita melewati kesulitan itu, saudara, ada Tuhan di sana, saudara. Firman Tuhan berjanji bahwa Dia menyertai kita. Allah Immanuel ada di dalam kita, bukan hanya di satu musim, di satu kondisi. Dia ada di semua musim, Dia ada di semua kondisi hidup kita, saudara. Persoalannya kita percaya atau tidak, itu saja persoalannya, saudara. Lalu saudara, yang kedua, bagaimana cara mengucap syukur? Memuji dan menyembah Tuhan di segala musim, saudara. Di kitab Mazmur kita akan menemukan begitu banyak syair pemazmur yang menyerukan agar kita bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik. Pemazmur tidak menuliskan waktu-waktu tertentu untuk kita dapat memuji Tuhan dan menyembah Tuhan. Saudara, memuji dan menyembah Tuhan. Memuji bukan hanya sekedar kita menyanyikan nyanyian-nyanyian pujian kepada Tuhan, tidak, saudara. Penyembahan bukan hanya sekedar kita datang menyembah Tuhan dengan berbahasa roh dan lain-lain, tidak, saudara. Tetapi saudara, memuji dan menyembah Tuhan lebih kepada saudara bagaimana kita membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Saudara, bagaimana caranya kita mengucap syukur? Yang pertama tadi, saudara, miliki respon hati yang benar di tengah kesulitan. Yang kedua, memuji dan menyembah Tuhan di segala musim. Yang ketiga, saudara, bagaimana kita mengucap syukur kepada Tuhan? Membawa persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Saudara, apa sih persembahan yang terbaik menurut saudara? Seharusnya itu adalah hidup kita. Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, kata Tuhan. Yang berkenan, yang kudus kepada Tuhan. Dan kemudian saudara, kita mempersembahkan apa, saudara? Persembahan yang lain yang ditulis dalam firman Tuhan. Banyak, saudara, sudah diajarkan kepada kita. Saudara, kita bicara tentang persembahan, saudara. Bagaimana mengucap syukur? Membawa persembahan. Yang pertama, membawa hidup. Hidup yang bukan setengah-setengah, mempersembahkan kepada Tuhan setengah-setengah. 50% Tuhan, 50% kepada dunia. Tidak, saudara. Kita harus mempersembahkan 100% hidup kita kepada Tuhan. Yang kemudian, saudara, persembahan. Persembahan ini bicara tentang korban, saudara. Bangsa Israel mempersembahkan, saudara, mempersembahkan setiap hewan, membawa setiap hewan menjadi kurban persembahan kepada Tuhan. Saudara, itu yang terbaik. Binatang itu, saudara, korban yang mereka akan persembahkan kepada Tuhan, itu harus disembelih, saudara. Harus disembelih. Kemudian, saudara, harus dibawa ke meja persembahan, saudara. Harus dibakar. Saudara, ini bicara tentang apa, saudara? Ketika kita mempersembahkan hidup kita persembahkan hidup yang terbaik kepada Tuhan. Terbaik berbicara, saudara, kita mempersembahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Kita mempersembahkan hidup yang sungguh-sungguh berkenan kepada Tuhan, saudara. Jangan lagi menyerahkan hidupmu kepada dunia. Jangan lagi menyerahkan hidupmu kepada hawa nafsu dunia, saudara. Mari persembahkan hidupmu yang terbaik kepada Tuhan. Saudara, kemudian saudara mempersembahkan apa yang Tuhan percayakan kepada kita, saudara. Saudara ingat seorang janda miskin yang membawa persembahan di bait Allah, saudara. Dia mempersembahkan sebanyak 2 peser. Saudara, peser itu adalah mata uang tembaga Yahudi yang nilainya paling kecil. Dikatakan dalam firman Tuhan, 2 peser itu 1 duit. 1 duit itu adalah mata uang Yunani yang paling kecil. Tetapi saudara, ketika Tuhan Yesus melihat itu, saudara, Tuhan Yesus mengatakan kepada murid-muridnya bahwa janda miskin ini memberi lebih banyak dari semua orang yang membawa persembahan saat itu. Kenapa, saudara? Tuhan mengatakan alasannya, karena wanita atau janda miskin ini memberi dari kekurangannya. Saudara, membawa persembahan kepada Tuhan nggak perlu tunggu saudara harus kaya raya, saudara.
Apa yang ada padamu saudara ini saat ini saudara? Maukah engkau mempersembahkan kepada Tuhan? Gak usah tunggu saudara gereja mengumumkan saudara. Pada saat seperti sekarang, mungkin saudara tidak bisa membawa persembahan ke gereja. Ada orang juga mungkin tidak bisa transfer bayar rekening. Tuhan tahu saudara bagaimana cara saudara harus mempersembahkannya saudara. Saudara lihat janda ini saudara. Kata Tuhan, wanita ini memberi dari kekurangannya, dari semua nafkahnya saudara. Sangat gampang orang datang membawa persembahan ketika dia diberkati berlimpah-limpah. Tetapi tuh saudara, persoalannya sekarang, bisa nggak kita membawa persembahan pada saat kita sedang kekurangan? Saudara, kita tidak usah bicara tentang persembahan, misalnya persembahan untuk kas gereja. Saudara, tentang perpuluhan saja saudara. Kalau kita masih bergumul tentang perpuluhan saudara, kerohanian kita dipertanyakan saudara. Banyak orang sekarang berdebat tentang perpuluhan. Saya bingung saudara, apa yang harus diperdebatkan? Saudara mau bawa persepuluhan, bahkan mau bawa lebih 20%, 30%. Saudara, banyak orang yang membawa dari penghasilannya 90% untuk Tuhan. Tuhan tidak melihat dari semua nilai itu, tapi Tuhan melihat dari ketaatan hati kita, saudara, untuk mentaati firman Tuhan. Tuhan melihat bagaimana kita mengasihi Dia dengan merealisasikannya, saudara. Bukan hanya mengkhotbahkannya, bukan hanya berbicara saja, saudara, tapi bagaimana kita merealisasikannya, saudara. Janda miskin ini memberi dari kekurangannya, bahkan dia memberi semua nafkahnya. Saudara, Tuhan melihat apa yang ada di dalam hati kita. Bukan masalah nominal yang kita bawa, tetapi Tuhan melihat respon hati kita. Saudara, mari saudara, bawa kepada Tuhan yang terbaik, seperti apa yang Tuhan inginkan. Bukan seperti apa yang kita inginkan, bukan seperti apa yang kita pikirkan. Sekali lagi saudara, apa yang Tuhan harapkan, apa yang Tuhan inginkan dari hidup kita adalah kita dapat mengucap syukur kepada Tuhan. Tadi kita belajar saudara, mengapa kita harus mengucap syukur? Ucapan syukur itu menandakan bahwa kita mempercayai Dia sepenuhnya. Ucapan syukur itu menandakan bahwa kita mengasihi Tuhan. Dan ucapan syukur itu adalah kehendak Tuhan, apa yang diinginkan Tuhan untuk anak-anaknya. Lalu saudara, bagaimana kita harus mengucap syukur? Mari miliki respon hati yang benar di tengah-tengah kesulitan. Saudara, banyak mengucap syukur kepada Tuhan. Memuji dan menyembah Tuhan bukan pada saat-saat kita diberkati berlimpah. Bukan saat-saat kita mengalami hal-hal yang baik saja. Tapi di segala musim hidup kita, kita dapat memuji dan memuliakan Tuhan. Dan saudara, yang terakhir itu membawa persembahan yang terbaik, yaitu hidup kita. Bahkan membawa persembahan-persembahan khusus lainnya kepada Tuhan dengan hati yang tulus, dengan sukacita, kata Tuhan. Saudara, pada akhirnya saudara, saya mengambil kesimpulan. Mengucap syukur adalah tanda kita mempercayai Tuhan dan mengasihi Tuhan. Kedua saudara, mengucap syukur adalah gaya hidup orang percaya yang tidak dipengaruhi oleh kondisi apapun. Lalu saudara, power statement yang terakhir saudara, saya mau bacakan untuk saudara. Ucapan syukur adalah nilai hidup orang percaya yang menandakan kebergantungan sepenuhnya kepada Tuhan dan mempercayai Tuhan di segala musim. Saudara, musim seperti ini adalah musim yang sangat tepat untuk kita mengucap syukur. Kalau orang mengatakan, kamu gila ya bisa mengucap syukur di tengah kondisi seperti ini. Ya, kita harus menjadi seperti orang yang mungkin oleh dunia ini dikatakan orang gila, tetapi kita dikatakan gila karena kita taat kepada firman Tuhan. Firman Tuhan mengatakan mengucap syukurlah dalam segala hal, karena itulah yang dikehendaki Allah bagi kita di dalam Kristus Yesus. Saudara, hari ini message yang sangat sederhana. Mari belajar mengucap syukur. Ketika engkau bangun pagi hari, mengucap syukur. Mengucap syukur itu adalah berterima kasih, saudara. Mengucap syukur itu adalah ibadah kita kepada Tuhan. Mari saudara, belajar mengucap syukur. Gak gampang memang saudara, tetapi saya percaya ada Roh Kudus yang memampukan kita untuk mengucap syukur kepada Tuhan.
Roh Kudus ada di dalam kita yang akan memberikan kita kekuatan dan kemampuan untuk setiap saat di segala musim hidup kita, kita dapat mengucap syukur kepada Tuhan. Saudara, jadilah orang-orang yang diberkati Tuhan. Jadilah orang-orang yang terus berharap, bergantung kepada Tuhan. Karena saudara percayalah, Tuhan yang berjanji di dalam firman-Nya adalah Tuhan yang menggenapi firman-Nya. Tuhan yang menggenapi janjinya buat anak-anaknya. Mari saudara, kita jalani hidup kita dengan semangat dan terus mempercayai Tuhan. Saudara, itulah pesan Tuhan buat kita semua pada hari ini, dan biar kita menjalani setiap hari bersama dengan Tuhan.